Aduh. Halo teman-teman. Jadi saya mau kasih lihat ke teman-teman ya bagaimana proses pergantian bahan baku kalau proses penyulingan sudah selesai. Yang pertama kita cek dulu. Di sini sudah nggak ada minyak yang keluar, sudah ditunggu beberapa jam tapi tidak ada penambahan, berarti minyak sudah habis ya. Nah, yang pertama dari keran yang paling bawah dulu guys. Nah, ini ada monyet di dalam. Nah, oke. Oh, mau bliss. Nah, tuh lebih terang. Nah, kita buang dulu pembuangan limbahnya guys ya. Ini limbah sudah keluar. Tapi limbah ini tidak banyak kok. Karena kita sistem uap, limbah ini cukup kita buang sebentar. Yang penting tidak ada genangan air di dalam. Nah, itu sudah mulai kecil. Jadi uapnya nggak seberapa guys. Nah, selanjutnya kita lanjut di proses penutupan valve ya, atau keran uap. Nah, yang pertama yang kita tutup adalah saluran uap dari ketel atau yang mengarah ke ketel. Kita ikuti salurannya yang ini guys. Tuh, yang ini pembuangan. Nah, pembuangannya kita buang dulu. Buka yang di bawah Pak Putu supaya tidak disiram air. Ya, karena air yang netes itu yang di atas cukup panas ya. Jadi kita buang di atas. Nah, itu di atas sudah keluar. Kemudian kita tutup yang ini ya, yang sebelah kiri ini. Nah, yang sebelah kiri saluran uap ke ketel. Kita tutup. Tujuannya kenapa untuk menutup? Tujuannya untuk menutup ini supaya tidak ada aliran uap di ketel, dan ketel siap dibongkar dan dibersihkan. Nah, itu sudah keluar. Kita buka full. Ini sudah full ya guys. Sudah full. Kemudian soal api tidak usah kita kecilkan ya. Kita tetapkan saja karena kan kita akan menyambung. Jadi kalau kita menyambung, api kita tetapkan biar besar supaya kestabilan uap tetap terjaga. Saat selesai pembongkaran kita langsung saja ganti. Langsung buka saluran, minyak ditunggu sebentar langsung keluar. Oke. Kemudian kontrol. Jadi kontrol tetap jalan ya. Apa namanya? Otomatis pompa tetap jalan. Otomatis pompa tetap jalan. Siapa tahu dalam proses pembongkaran nanti ternyata terjadi penguapan, air di kaca penduga berkurang. Jadi pompa airnya akan menyala dengan sendirinya. Gitu. Jadi uapnya sudah terbuang. Kita tinggal tunggu tekanan di dalam ketel menurun ya. Nanti ditandai dengan berhentinya keluar air dari kondensor. Air kondensor sudah mengecil karena saluran uap kita tutup. Berarti tekanan sudah mulai berkurang, panas juga berkurang. Kalau ini belum bisa dipegang stainlessnya. Oke, sudah bisa dibuka bautnya. Yang pertama kita buka dari watermur. Pelan-pelan, jangan sampai disembur. Karena cukup bahaya ya, apalagi tidak pakai baju, bisa ngerusak tato. Ini operatornya tidak ada yang pakai baju. Kalau dalam keadaan uap masih normal, kemudian kita buka disembur, tato lepas semua guys. Ya. Jadi kenapa saya buat video seperti ini, karena sudah pernah ada kejadian ini. Yang tengah ini bapak saya sendiri pernah terjadi kebocoran, lalu ingin dikeraskan tanpa menutup saluran uap. Akhirnya penutupnya meledak dan sampai merusak bangunan ya. Ini di atas sudah digantikan dengan kayu yang baru. Penutup juga diganti dengan penutup yang baru. Penutup yang lama ada di sana. Itu penutup yang lama. Jadi
Waktu itu ada kebocoran sedikit di pinggir dandang, kemudian dia ingin mengeraskan atau mengencangkan baut. Belum sempat mengencangkan baut, penutup sudah terlempar. Saking kerasnya ledakan, hampir satu desa mendengar ledakan tengah malam. Jadi bersyukur tidak ada korban jiwa, yang ada cuma luka bakar, luka panas uap di wajah bapak saya sendiri, dan kerusakan di bagian atas bangunan. Jadi setelah peristiwa itu kita lakukan penggantian tutup dan perubahan beberapa beberapa besi penutup dengan UMP pemegang bautnya kita rubah, kemudian reng kita ganti. Oke. Nah, sekarang dilakukan pencabutan penutup ya. Ini harus kompak, seketika cabut langsung balik. Karena jika tidak kompak, di mana yang terbuka duluan, maka semburan uap akan lari ke satu titik. Dan kalau satu titik tersebut ternyata di depan titik itu adalah kita, itu yang berbahaya. Karena pernah juga ada kejadian operator di sini, saat itu dia membuka tutup sendirian, ternyata yang kena semburan tangannya, tapi tidak seberapa ya, karena uap sudah tertutup. Dan kita saksikan, inilah proses pembongkaran dari limbah ya, atau sisa sulingan. Ini ampas-ampas nilam yang sudah selesai disuling. Masih ada asap, tapi asap ini bukan berasal dari uap ketel ya, uap boiler ya, tapi ini berasal dari uap ketel. Uap ketel yang ada di sini memang tidak bertekanan ya, karena dia hanya menghembuskan uap panas sisa-sisa rebusan ya. Jadi proses pembongkaran di sini cukup dari atas saja ya. Nanti pas pembersihan terakhir baru kita turun. Jadi kalau kita turun sudah aman, karena tadi kita sudah melakukan pembuangan limbah yang pertama kali buka keran tadi ya. Nah, teman-teman mungkin agak sedikit kedengaran mungkin ya. Itu pompa air sudah jalan sendiri. Lampu indikator warna merah sudah menyala, berarti selama penutupan tadi sudah terjadi penguapan. Jadi air di dalam steam sudah menguap, berkurang, maka pompa jalan lagi. Kita bisa lihat dari indikator. Ini indikatornya sudah mati, berarti air sudah penuh. Jadi cukup hanya beberapa detik saja air sudah terisi kembali ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang pengen tahu airnya dari mana. Teman-teman bisa lihat saluran dari pompa masuknya di pendingin ya. Masuk di pendingin. Namanya pendingin, tapi airnya ini saya lihat panas ya. Cuman perlu juga saya jelaskan bahwa batas panas air di kondensor ini hanya sebatas sensor ya. Ini saya sudah pasang sensor. Jadi sensor di sini untuk mendeteksi suhu yang terjadi di dalam pendingin ya. Suhu yang terjadi dalam kondensor. Jadi suhu ketika panas sudah mencapai sensor, maka akan merubah indikator suhu di sini. Ketika mencapai di angka 39, maka pompa air yang ada di belakang sana akan menyala secara otomatis. Nanti setelah sampai di angka 37, si pompa akan mati dengan sendirinya, berarti air sudah kembali dingin. Di sini saya pasang, kalau fotografi bilang ini lighting.
Tapi kalau di sini kita bilang lampu sorot. Kemudian di sini ada satu buah MCB. Selain sebagai saklar magnetik ketika terjadi konsleting, MCB ini juga berfungsi sebagai manual kondensor ya. Ketika kita mau mengisi kondensor tapi tekanan suhu di sini masih rendah, kan pompa tidak hidup. Jadi kita hidupkan melalui tuas ini ya, melalui tuas dari MCB ini. Tuh, pompanya nyala. Oke. Turun otomatis. Turun ini bukan berarti mati, tapi kembali ke mode otomatis. Mode manual di atas, otomatis di bawah. Sama juga seperti otomatis pompa yang ada di sini. Nah, kalau otomatis pompa yang ada di sini, ini ada 3 sumbu ya, bawah, tengah, dan atas. Ke bawah ini otomatis, tengah ini mati, dan ke atas ini hidup. Mati, hidup. Nah, jadi kita simpulkan bahwa ke atas ini manual, tengah ini netral, tidak terjadi perubahan apa-apa. Tapi ketika kita bawa ke bawah, sifatnya ini akan otomatis. Kemudian ada sedikit ini puter-puteran. Jadi kalau bahasa elektroniknya apa ya? Ya kayak volume lah. Tapi ini untuk mengatur kecepatan daripada ini blower ya, untuk mengatur kecepatan blower. Blower ini biasanya kita gunakan ketika kayu atau bahan bakar kita tidak bagus ya, atau basah, atau pertama kita ingin mendidihkan air, kita bantu dengan blower. Jadi blower ini kan biasanya sekali nyala langsung kenceng. Jadi kita turunkan kecepatannya melalui tombol yang ini. Jadi ini biasa disebut dengan dimmer ya. Dimmer. Jadi dia menaik turunkan tegangan. Jadi arus yang kita gunakan di sini arus AC ya. Jadi ini dimmer AC 220. Kemudian di sini terdapat tabung indikator, tabung sensor ya, sensor air otomatis atau sensor otomatis air. Saya gunakan 3 buah busi, dan di sini ada kaca penduga. Kaca penduga yang saya gunakan ini jenis kaca yang biasa digunakan untuk boiler setrika uap. Kenapa saya berani menggunakan ini? Karena tekanan biasanya sementara berjalan tidak mencapai 1 bar. Sementara tekanan jika keran dibuka full. Kecuali keran tertutup, kaca ini tidak disarankan untuk digunakan. Jadi apapun kondisinya, kalau ada api menyala, tetap harus ada keluaran uap. Jadi apinya sudah kecil, sana uapnya kecil. Jadi kalau tertutup full semua, jadi berbahaya di kaca penduga. Saya berani menggunakan kaca penduga ini karena dulu pernah saya coba menggunakan selang plastik dan tahan juga. Tapi untuk keyakinan, untuk keamanan itu kurang. Proses pembongkaran masih berjalan. Kita tunggu beberapa menit kemudian ya. Kita jeda dulu videonya. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Nah, ini pembongkaran sudah selesai ya. Keringat sudah keluar semua. Tuh kayak aspal. Dan kita lihat sekarang di dandang atau ketel. Kita lihat ini nilam yang sudah selesai disuling sudah kita keluarkan. Dan sekarang kita akan lakukan pemasukan
bahan baku ya. Tapi perlu saya jelaskan, ada beberapa hal yang menjadi kebiasaan kita di sini, yaitu menimbang bahan baku. Nah, pasti setelah video ini diupload, banyak yang bertanya kenapa tidak minyaknya saja yang ditimbang, karena kan yang jadi uang itu minyaknya, bukan bahan bakunya. Jadi begini teman-teman, kalau kita timbang bahan baku, tujuan kita bukan untuk mencari uang saja ya, tapi kita bagaimana bisa mengetahui rendemen ya. Kita tidak akan pernah bisa menghitung rendemen yang kita hasilkan kalau kita tidak melakukan penimbangan bahan baku. Jadi kalau banyak petani yang awam menghitung dengan hitungan karung, itu tidak bisa akurat ya. Jadi kita lakukan penimbangan, dan petani pun ketika kita lakukan penimbangan, kita akan catat rendemen yang dihasilkan berapa, dan itu akan menjadi acuan para petani di sini dalam hal perawatan nilamnya guys. Jadi ketika sulingan pertama dia perlakukan nilamnya seperti apa, hasil rendemennya gimana, kemudian sulingan kedua mereka memperlakukan dengan cara yang beda, hasil rendemennya mereka berbeda, maka itu akan menjadi pilihan cara mana bertani yang baik, cara mana bertani yang sehat gitu. Jadi segala hasil dari petani itu kita catat dalam bentuk papan. Kita catat di papan seperti ini, dan akan saya jelaskan satu persatu seperti apa pencatatannya. Jadi begini, kalau kita sebagai petani kan kita tidak bisa bersikeras tentang harga. Harga ini adalah harga yang ditentukan dari pembeli. Maka apa yang harus dilakukan petani untuk bisa meningkatkan pendapatan itu adalah memperbaiki kualitas dengan cara meningkatkan rendemen begitu. Makanya kita adakan penimbangan. Nah, jadi dalam proses pencatatan ini, sorry ya sedikit agak ini, karena kita sementara sambil bekerja juga. Yang perlu kita catat di sini, pencatatan ini pun bisa teman-teman lakukan di ketel-ketel yang lain ya. Siapa tahu ada yang ingin meniru, silahkan. Kita tidak pernah melarang. Jadi yang pertama kita catat tanggalnya, kapan mereka melakukan penyulingan, kemudian nama orangnya, nama panggilannya bisa, kemudian harga pun kita pasang transparan ya, kita tulis besar-besar di atas. Kemudian kilogramnya kita catat guys, kilogramnya kita catat. Dan KRG ini singkatan dari karung ya, karena kebanyakan petani kita masih suka ngitung-ngitung karung. Jadi kita catat juga karungnya seperti itu. Jadi kita apa keinginan petani kita tinggal melaksanakan seperti itu. Petani ingin dihitung karungnya, oke, kita hitung karungnya. Kemudian mulai keluarnya minyak itu jam berapa, kemudian selesainya jam berapa, kemudian timbangan kotornya ini ya, yang KG KTR ini kilogram kotor ya, kilogram kotor, dan potongan jirgennya itu KG JRG ini potongan jirgen, saya singkat menjadi KG JRG. Kemudian KG bersih ini adalah hasil setelah terjadinya potongan. Nah, KG KTR dikurangi ke KG JRG, hasilnya KG bersih. Nah, kemudian untuk mencari rendemen ini bagaimana? Jadi mencari rendemen dari kilogram bersih Pak ya? Kilogram bersih kita bagi dengan kilogram bahan baku, kemudian kita kali 100, maka hasilnya kita akan mendapat rendemen 2, sekian. Bahkan ada yang 3 ya. Tapi kalau di sini memang kadar minyak di sini agak kurang, jadi rata-rata 2, ya.
Bahkan kalau di musim-musim sebelumnya itu bahkan banyak yang 3. Entah karena cuaca atau apa, itu akan menjadi evaluasi bagi kita apakah dari segi pemupukan, perawatan, dan cuaca juga akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai petani. Jadi satu-satunya cara petani untuk meningkatkan pendapatan itu bukan dari ngotot-ngototan soal harga, terus tapi harga ini kan kita ngikut ya, berapa diberikan harga dari eksportir, kemudian berapa kita diperintahkan untuk ngambil di petani, ya itu kita ikuti. Dan petani satu-satunya cara mereka menaikkan pendapatan ya mengubah rendemen ini. Caranya gimana ngerubah rendemen? Dengan cara memberikan perawatan terbaik untuk nilamnya. Pokoknya nilamnya disayang seperti anak sendiri. Pantasnya dipupuk ya dipupuk, dibersihkan rumputnya supaya kadar minyaknya bisa meningkat. Pupuk apa yang tepat, itulah gunanya kita kenapa harus tahu berapa rendemennya. Karena kebanyakan petani di sini kan baru belajar nih guys. Jadi sulingan pertama dia menggunakan pupuk A, sulingan kedua menggunakan pupuk B, itu akan menjadi perbandingan. Pupuk bahan baku pun juga begitu. Kadang mereka nyuling di awal masih belajar menggunakan bahan baku setengah kering, kemudian berikutnya dia menggunakan bahan baku yang kering, maka terjadi perbedaan di situ. Nah, ini proses untuk memasukkan bahan baku sementara berlangsung. Kita sambil cerita-cerita ya. Jadi tujuan kami membuat video bukan untuk menggurui, tapi bagaimana teman-teman itu bisa berbagi ya, terutama khususnya di channel ini. Kalau teman-teman suka dengan video-video yang sederhana seperti ini, ya silahkan teman-teman tekan tombol subscribe-nya. Subscribe itu supaya kita yang buat video, buat informasi seperti ini bisa lebih semangat lagi ya. Jadi saya ini Wayan Hendriawan, pemilik channel Wayan Hendriawan. Bisa teman-teman searching juga di YouTube. Saya punya juga channel, cuman sudah lama tidak jalan ya. Mungkin sebagian dari subscribernya channel Iwayan Suparta, channel bapak saya sendiri. Mungkin ada yang kenal dengan channel Wayan Hendriawan. Mungkin ngerasa sudah lama saya tidak pernah upload video ya, karena ada beberapa kendala ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa upload video lagi. Jadi bahan baku di sini biasanya kalau kalau agak banyak biasanya kita injak ya, supaya agak padat, supaya bisa muat lebih banyak bahan baku. Dan pertanyaannya, apakah tidak berpengaruh dengan minyak yang dihasilkan jika padat? Itu tidak berpengaruh ya. Yang pengaruh itu cuma proses tembusnya uap dari bawah ke atas itu agak lambat. Tapi panas tidak akan lari kemana ya. Yes. Jadi silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar per tanggal saya upload video ini, harga minyak di daerah kalian itu berapa. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kalau di sini ya harganya ini 440.000. Oke, dan semoga kedepannya bisa meningkat lagi. Setelah bahan baku kita masukkan teman-teman, jadi kita sebelum melakukan penutupan kita perbaiki dulu lapisan penutup ya. Itu sementara memperbaiki lapisan penutup. Lapisan penutup ini menggunakan daun nilam. Jadi kita isi air supaya dia lebih lembut ya, supaya tidak terjadi kebocoran saat proses penyulingan sudah selesai. Jadi kita lakukan penggemburan dulu supaya lebih lembut. Jadi kalau ada yang kurang kita tambahkan lagi. Mungkin hal-hal seperti ini sudah
biasa ya dilakukan di sulingan-sulingan yang lain. Kita bisa lihat api di sana sudah bagus, air juga sudah tidak kendor ya, masih tetap mendidih, tidak ada ngedrop. Jadi setelah selesai penutupan tinggal buka keran dan tunggu beberapa menit, minyak akan keluar. Oke, setelah lapisan selesai kita perbaiki, kita ratakan. Sekarang kita lakukan penutupan dan pemasangan bautnya. Dicek dulu apakah sudah rata dengan baut dari bawah. Nanti setelah baut dikencangkan baru kita memasang watermur sambungan pipa ya. Jadi di watermur untuk mengatasi kebocoran kita gunakan karet. Oke, setelah lapisan selesai kita perbaiki, kita ratakan. Sekarang kita lakukan penutupan dan pemasangan bautnya. Dicek dulu apakah sudah rata dengan baut dari bawah. Nanti setelah baut dikencangkan baru kita memasang watermur sambungan pipa ya. Jadi di watermur untuk mengatasi kebocoran kita gunakan karet. Setelah semua baut terpasang, sekarang waktunya kita mengencangkan semua baut ya. Jadi tidak perlu terlalu kencang. Sebentar setelah uap berjalan kita akan periksa lagi apakah ada kebocoran. Jika sudah tidak terjadi kebocoran, maka tidak perlu untuk dikencangkan lagi. Oke, proses pengencangan baut sudah selesai. Sekarang kita pasang watermur. Yang pertama kita pasang karetnya. Ini adalah karet lapisan watermur supaya tidak terjadi kebocoran. Tangan kiri narik Pak Marnya Pak. Ya. Tunis yang ngerat tuh aja anu kan limo kan. Saya perlu kunci. Jadi kalau pemasangan watermur itu pas, cukup diputar pakai tangan saja ya. Tidak perlu pakai kunci. Nah, nanti bukanya baru pakai kunci karena panas. Gitu. Oke. Sudah selesai. Sekarang Oke, siap. Nah, setelah proses tersebut selesai, sekarang kita lakukan penutupan uap yang keluar di atas ya. Kita putar ke kanan sampai mentok. Lalu kita buka secara berlahan di sini ya. Kita tidak bisa buka langsung, begitu langsung dibuka langsung keras tidak, karena pipa yang dingin ini berbahaya ya. Jika langsung dikena uap panas, biasanya langsung bengkok. Oke, setelah terbuka sampai mentok, kita periksa di sini apakah ada air yang keluar. Nah, jika sudah tidak ada air, maka kita tutup kembali. Tujuannya membuang air di sini untuk mengurangi air yang keluar atau yang tersimpan di dalam ketel. Dan kita lihat jam,
Ini sudah jam 12 lewat berapa ini? 17 menit ya. Jam 12 lewat 17 menit. Kita sudah selesai memasukkan bahan baku. Tinggal kita lihat jam berapa minyak sudah keluar ya. Oke teman-teman, waktu yang kita nantikan sudah berjalan. Jadi minyak sudah keluar ya. Minyak sudah keluar. Teman-teman bisa simpulkan tadi saya menutup ketel itu jam berapa. Dan sekarang kita lihat jam lagi. Ini barusan keluar nih guys. Kita lihat jam lagi. Tadi jam 12 kalau tidak salah, tadi jam 12 lewat 17 atau 18 menit ya. Nah sekarang ini jam 12 lewat 36 ya. 36 menit. Sekitar 18 menitan dari selesai penutupan, kita sudah bisa melihat ada air bercampur minyak yang keluar. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.